Selamat hari Minggu rekan-rekan pemuda. Buset, selamat hari Minggu semuanya. Oke, jadi hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah. Saya akan membacakan warta lisan terlebih dahulu untuk kita semua. Oke, jadi tim pelayan ibadah KP hari ini. Slide-nya. Oke, ya jadi pembicara hari ini ada Ko Roberto Sahalan. Liturgisnya ada Ci Iraina. Sorry. Liturgisnya ada Iraina, pemusiknya ada Mika dan Jezreel, singernya ada Ko Surya, pengakuan iman rasulinya ada Ko Julius, warta lisan dan doa syafaatnya ada William, perlengkapan slide Imelda, absen dan penyambutan Jessica, sound systemnya ada Ko Ferdi. Oke, kita mau sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau bersatu teduh. Halo semuanya. Hai. Terima kasih sudah hadir di kebaktian pemuda pada hari ini, dan kita patut bersuka cita ya teman-teman, karena kita bersama-sama masih bisa beribadah, masih bisa berkumpul bersama-sama, merasakan hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yuk sambil bangkit berdiri kita nyatakan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan hari ini dengan nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan besertamu juga. Silahkan duduk. Teman-teman, di sini ada yang udah tahu belum kalau WHO udah ngerilis pernyataan resmi kalau COVID sudah berakhir. Jadi pandemi udah berakhir. Ada yang udah tahu? Kok Tony tahu nggak? Lu soalnya gini. Canda. Jadi itu adalah salah satu berita yang menurut saya akhir-akhir ini membuat saya berpikir, oh ya udah akhirnya kita sudah lepas dari pandemi COVID-19 gitu ya teman-teman. Dan itu adalah salah satu kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan bersama-sama. Tapi secara pribadi pasti kita punya kesukacitaan yang kita rasakan pribadi, apapun itu gitu teman-teman, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita nggak cuma 1-2, tapi selama hidup kita berlangsung ada banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
kita bisa menyatakan rasa syukur itu kepada Tuhan dengan pujian kita, dengan hidup kita, dengan bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari yang menyatakan syukur itu. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini, lagu yang mungkin udah sering kita dengar, tapi yuk kita maknai lagu ini benar-benar bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang begitu luar biasa dinyatakan dalam hidup kita. Goodness of God. Tadi kita udah tahu kalau misalkan Tuhan itu kasih banyak sukacita buat kita, kasih banyak kebahagiaan buat kita. Tapi kadang kalau abis nyanyi lagu yang tadi itu kayak, apakah saya sudah benar-benar menyatakan rasa syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Karena apa yang kita jalani di dunia ini sebagai manusia yang hidup dalam kedagingan kadang bikin kita lupa sama berkat-berkat yang datang. Kadang kita cuma ngejar berkatnya, tapi kita gak ngejar orang yang ngasih berkat. Kita cuma minta Tuhan hari ini tolong berkati saya menjalani hari, tapi rasa-rasanya kita lupa kalau Tuhan juga butuh kita untuk melihat kepada Dia, menghargai apa yang Dia berikan sama kita gitu ya teman-teman. Sampai mungkin dalam satu hari kita cuma doa setiap bangun tidur, makan, mau tidur, tanpa menyisihkan waktu pribadi kita untuk ngobrol secara benar-benar sama Tuhan. Ya, kita
Saya cuma minta di pagi hari untuk diberkati menjalani hari. Ketika makan kita minta diberkati, kita minta makanan kita diberkati. Ketika kita mau tidur kita minta sama Tuhan untuk Tuhan bebaskan saya dari mimpi buruk. Udah kita yang minta tanpa kita benar-benar menyediakan waktu sama Tuhan. Mungkin baca Alkitab, mungkin doa pribadi yang bukan doa makan, doa tidur dan doa bangun tidur gitu ya. Sampai kadang ketika saya di posisi itu saya pikir, oh ya, di mana ya Tuhan? Tempat Tuhan buat saya tuh di mana sih sebenarnya? Lagu ini selalu saya pakai buat bagian pengakuan dosa karena ketika saya berpikir tentang lagu ini saya cuma mikir, oh iya ya. Tuhan, saya taruh Tuhan di mana? Apakah Tuhan benar-benar nggak punya tempat buat saya? Harusnya enggak. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita hayati lagu ini dan kita pikirkan baik-baik prioritas kita terhadap Tuhan tuh bagaimana. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang sering melupakan-Mu. Kami punya 24 jam, tapi kami gunakan 24 jam itu untuk memuaskan kedagingan kami dan melupakan eksistensi-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami cuma meminta berkat-Mu, meminta kebaikan-Mu dalam kehidupan kami tanpa kami membalas apa yang seharusnya dapat kami balas dalam hidup kami yang mencerminkan-Mu. Ampuni Tuhan, ampuni segala dosa kami, ampuni apa yang menjadi kedagingan kami Tuhan. Biarkan Tuhan salib-Mu tidak sia-sia, tapi biarlah salib itu menjadi pedoman kami untuk hidup sebagai seorang Kristen. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat berita anugerah kita diambil dari Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Mari teman-teman, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu untuk
merespon berita anugerah ini dengan nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku mau mapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Untuk mengikatku puji Tuhan. Puji Dia, oh, nama kudusnya. Puji Dia, oh, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Hari ini kita mau belajar tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ketika saya dapat tema ini, sebenarnya saya cuma pikir damai sejahtera yang bagaimana, sukacita yang bagaimana, dan kasih yang seperti apa. Karena nggak bisa dipungkiri di umur kita yang segini, segala hal mulai kita pikirin sendiri. Mungkin zaman kita kecil kita mikir kita punya pedoman dari orang tua kita gitu ya, tentang bagaimana mengasihi, bagaimana mendapatkan sukacita, bagaimana merasa damai dengan diri. Tapi makin kesini nilai itu bergeser karena kita mulai berpikir, kita punya pola pikir sendiri gitu teman-teman. Apalagi kita mulai melihat dunia luar dengan segala kebebasan yang ada, keberdagingan yang ada. Jadi ya buat kita di umur-umur yang ya 20-an ini struggle soal damai sejahtera, sukacita, dan kasih, menurut saya iya. Karena keberdagingan yang ada di sekitar kita membuat kita gak bisa berpikir seperti kita pas kecil gitu ya teman-teman. Mari kita hari ini kita mau belajar sama Korobet. Kita mau tahu, kita mau mengerti apa maksud Tuhan lewat kasih, sukacita, dan damai sejahtera ini. Kita mau angkat pujian, ku ingin mendengar. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pada Korobet. Kita berdoa. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu.
Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu untuk dipersiapkan mendengar dan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dan Tuhan pimpin kami, Tuhan juga pimpin hamba-Mu, biar kami boleh sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang kuduskan waktu ini. Kami mau usir segala kuasa yang mencoba mengganggu kami, menguasai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang terus menguasai hati, pikiran kami, bahkan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Selamat siang. Teman-teman, tadi saya bersyukur ya. Siapa di sini yang sering panasan kalau di tengah jalan? Maksudnya bukan kepanasan ya, tapi gampang ngegas. Ya, belum lama kan kita lihat baru viral tuh ya, ada koboi biasa, ada koboi di tengah jalan gitu, ya. Nah, teman-teman, mungkin kalau saya juga punya sesuatu seperti dia, mungkin saya juga bisa jadi koboi, ya. Tadi sebelum kesini aja, hampir. Saya tuh keluar dari tol, di depan saya mobil nih kok rada lemot gitu ya. Padahal saya udah buru-buru mau kesini loh, ya. Saya ngikutin dari belakang, dia jalan di tengah lagi gitu ya, rada ke tengah. Ini sebenarnya nih galau ini ya. Saya cuma ngeklakson sekali sih ya. Biasanya udah gua klakson panjang tuh, ya, gitu ya. Terus gue ikutin nih, kayaknya mobil jalan kok arah-arahnya mau ke gereja nih ya. Nggak tahu bener. Begitu ini, parkir dia di situ. Oh bener ini mau ke gereja. Bersyukur sih ya. Hari ini gue rada sabar dikit. Kalau nggak begitu nyampe di gereja kan nggak lucu, begitu gue parkir depan mobil dia lagi. Gitu. Ketahuan ini orangnya gitu ya. Dia khotbah lagi. Aduh ya, temanya tentang ini lagi ya. Kasih sukacita damai sejahtera. Ntar dia ngomong, ngemeng gitu ya. Ngomong tentang kasih sukacita damai sejahtera, lu di jalan aja kagak damai sejahtera gitu. Teman-teman, itu sesuatu yang dekat sama kita. Ya, saya bisa keluar nggak ya dari sini? Ya, teman-teman itu sesuatu yang dekat sama kita. Ntar pinjem mic-nya deh. Yang penting asalnya gue nggak keluar dari sono ya. Oke. Nah, kita sama-sama buka dulu dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Teman-teman, ini ayat yang akan dibahas oleh kita semua, bukan cuma hari ini tapi juga mungkin selama bulan ini ya. Kalau nggak salah ya, kita akan bahas tema ini. Teman-teman, mari kita baca. Kita akan baca bergiliran. Ya, Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya akan mulai ayat 16, teman-teman ayat 17, begitu seterusnya sampai ayat 26. Ya. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Teman-teman, ketika kita baca bagian ini, di kalimat awal, di kata pertama, Paulus bilang, maksudku ialah, teman-teman, ini kata penting sekali. Paulus mau menjelaskan ulang. Karena sebenarnya jemaat Galatia ini bukan jemaat yang baru, ya, bukan jemaat yang
bukan jemaat yang belum mengenal Tuhan, tapi jemaat yang sudah mengenal Tuhan, teman-teman. Tetapi apa yang terjadi? Paulus harus mengingatkan jemaat ini lagi. Seperti kebiasaan kita juga, teman-teman ya, ketika kita beribadah setiap hari Minggu seperti ini, dan setiap hari kita baca Alkitab, setiap hari kita berdoa, teman-teman, itu untuk apa sebenarnya? Kalau kita hanya melihat itu sebagai satu kegiatan, makanya teman-teman saya sering baca gitu di status, di beberapa status ada orang yang tulis spiritual but not apa gitu ya. Dia mau bilang ya gue beragama tapi nggak gitu-gitu banget gitu. Ada yang nangkep nggak ya? Nangkep ya, teman-teman. Kalau di status ada yang nulis kayak gitu tuh ya. I'm religious but not spiritual. Kayak gitu-gitulah ya. Poinnya adalah ya gue percaya Tuhan tapi ya percayalah gitu, teman-teman. Nah, kalau itu yang terjadi, teman-teman, maka itu Paulus sekali lagi mengingatkan. Nah, kenapa bagian ini diingatkan? Teman-teman, saya mau mengajak kita setiap kali kita punya kegiatan beribadah seperti ini. Kalau kita jadikan ini jadi kegiatan, ini hanya jadi kegiatan keagamaan. Itu yang disebut dengan religiosity. Religiosity. Orang yang religius. Hanya ikutin aja, teman-teman, kegiatan keagamaan. Nah, kita disebut orang-orang yang religius. But not spiritual. Beda dengan spiritualitas, teman-teman. Nah, spiritualitas itu bicara soal bagaimana saya menghidupi kehidupan keagamaan saya dengan sadar, teman-teman. Ya, kita tuh diajak oleh Tuhan ketika kita beribadah bukan dalam ketidaksadaran. Hati-hati, teman-teman ya. Seringkali mungkin kita pernah mendengar di luar sana segala macam. Saya sangat setuju kalau contoh ya, orang berbahasa roh itu harus bisa diterjemahkan. Kalau tidak diterjemahkan, itu tidak dalam kesadaran. Jadi hati-hati. Ya, teman-teman, kita boleh meminta, karena gini, itu tipis sekali bedanya antara orang yang spiritualitasnya tinggi dengan yang punya masalah kejiwaan. Nah, saya pernah ketika saya studi di Malang, teman-teman, saya punya kesempatan buat praktek ke sebuah pusat rehabilitasi. Mungkin kalau pernah dengar Dulos ya, di Malang. Itu ada satu tempat, itu karena memang tempat itu terbatas, jadi mau nggak mau antara yang rehabilitasi dari obat-obatan sama yang rehabilitasi dari masalah kejiwaan digabung. Wah, teman-teman bisa bayangin tuh ya, itu daya tariknya luar biasa. Antara yang nanti kejiwaan ketariknya ke obat, atau yang nanti obat ketariknya kejiwaan, gitu. Ya, tinggal pilih dua lubang itu tuh. Ya teman-teman, tetapi waktu saya ke sana, saya kesempatan buat ketemu satu klien bapak-bapak. Waktu ketemu saya dia langsung nyodorin surat. Tolong kamu kasih ke keluarga saya gitu. Oh, saya bilang kenapa om? Saya bilang gitu. Saya ini nggak kenapa-napa. Saya ini punya kerjaan. Saya ini punya usaha. Kenapa saya harus dibawa ke sini? Dia bilang gitu. Terus ngobrol singkat cerita, saya bilang dalam hati saya, iya sih si bapak nih sebenarnya waras loh, kenapa dia harus di sini ya. Selama ngobrolan tuh waras. Akhirnya ya bersyukur Tuhan kasih saya hikmat gitu. Muncul pertanyaan saya, emang bapak dibawa ke sini kenapa? Om dibawa ke sini kenapa? Saya nggak salah apa-apa, saya berdoa, dia bilang gitu. Oh, saya bilang iya ya, kenapa orang berdoa harus dibawa ke rumah rehabilitasi? Muncul lagi pertanyaan, berapa lama berdoanya om? Teman-teman tahu nggak dia berdoa berapa lama? Ya kadang-kadang nggak tentu, dia bilang. Kadang berapa menit, kadang berapa jam, kadang berhari-hari. Nah, mulai kan muncul dari situ tuh. Oke, gitu saya bilang, apa yang om tunggu?
apa yang Om doakan waktu Om berdoa? Ya saya nunggu suara Tuhan. Gitu. Oh ya, siapa yang suruh tunggu? Saya bilang gitu. Ya ada suara yang ngomong sama saya tunggu. Pakai bahasa Jerman teman-teman ya. Yo, tunggu yo, aku mau bicara. Oh, kalau Om dengar suara itu kira-kira seperti suara siapa Om? Seperti suara omnya saya. Berat, berwibawa gitu ya. Teman-teman apa yang terjadi? Waktu Om berdoa saya tanya lagi. Om istirahat enggak? Enggak. Om sempat makan enggak? Enggak. Om sempat mandi enggak? Enggak. Siapa di sini yang berdoa sampai begitu teman-teman? Saya mau tanya. Kita pernah doa semalam suntuk kan ya? Doanya berapa menit sisanya suntuk alias ngantuk ya. Teman-teman hati-hati kalau bikin acara doa semalam suntuk. Dulu kita di KR dulu sering begitu ya. Ya Yul ya. Pernah ikut nggak? Belum pernah ya? Oh, beda angkatan ya. Padahal dia dulu seangkatan. Dia mengelak. Nah teman-teman, ingat ya. Jadi hati-hati dengan yang namanya spiritualitas dengan religiositas. Ya, karena teman-teman bisa membedakannya. Oke, kita lanjut. Nah ketika kita bicara bagian ini teman-teman ya. Boleh next. Ya, nah teman-teman. Sebenarnya waktu kita bahas tema ini, teman-teman ada dua kata ya, dua kata yang paling penting di situ. Teman-teman lihat nanti waktu baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu ada dua kata sebenarnya yang paling penting. Ya, teman-teman coba nanti lihat lagi. Antara kata kasih sama penguasaan diri terakhir. Ini dua kata yang paling krusial di dalam hidup kita, teman-teman. Karena itu makanya di 1 Korintus itu ditulis, karena itu milikilah iman, harap, dan kasih. Tapi yang paling besar diantaranya apa? Apa itu? Kasih, teman-teman. Kita pikir kita gampang mengasihi, enggak. Buktinya saya di jalan aja saya nggak bisa mengasihi orang yang nyetir di depan saya tuh. Ya kalau lama-lama gitu ya. Entar kalau nggak gua klakson, ya gua sodok deh gitu, ya teman-teman. Nah bicaranya apa tuh? Begitu kita nggak punya kasih, omong kosong kita bisa punya apa nih? Yang bawa tadi, penguasaan diri, teman-teman. Itu dua kata yang perlu kita pikirkan sama-sama, teman-teman. Hari ini kita memang khusus bicara soal kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah 3 kata ini teman-teman KSD, kalau mau ingat gampang ya, KSD K5P dulu tuh. Ya, kalau ingetin buah roh, KSD K5P. Kasih, sukacita, damai sejahtera, K5-nya apa? P-nya terakhir penguasaan diri. Teman-teman, ketika kita bicara ini ya, jadi ingat, kenapa itu nanti kita lihat ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera di situ. Lanjut. Nah teman-teman, apa yang membuat kita perlu memikirkan hal ini? Next. Ada clicker nggak ya? Oke, nggak apa-apa. Terus? Iya. Nah, teman-teman terus. Iya, oke. Teman-teman, nah, suara gue jadi gede ya. Keren ya suaranya. Teman-teman, ketika kita bicara ini pink lifestyle ini muncul ketika BlackBerry keluar. Ada yang tahu nggak BlackBerry? Dulu bokap saya punya gitu ya, nyokap pakai gitu. Pink lifestyle itu muncul ketika BlackBerry pertama kali muncul. Zaman-zaman generasi pertama sebelum smartphone turun ya. Teman-teman kenapa ini muncul? Karena dulu tuh terkenal dengan notifnya tuh ping, ping gitu ya. Bunyinya gitu tuh BlackBerry teman-teman. Nah waktu itu mau menggambarkan sebenarnya pink lifestyle ini sebenarnya mulai bergerak ketika teknologi itu maju. Semua orang pengen hidup serba cepat. Sekarang juga gitu ya. Nggak usah pusing mau beli makanan tinggal klik yang penting ada saldo. Ya, jangan pakai voice mode. Kalau voice mode tau nggak? Koh bayarin dong. Nah itu voice mode. Ya, jadi kalau mau gampang kalau nggak ada saldo pakai voice mode. Ya gitu. Nah teman-teman ini kita pengen cepat saja, cepat tinggal, cepat kaya, cepat pensiun dan sebagainya. Hidup jadi terburu-buru. Waktu ini sekarang teman-teman begitu terburu-buru.
sangat terburu-buru. Sehingga kita tidak lagi punya waktu buat menikmati, bahkan punya hikmat buat hidup ini, teman-teman. Ya. Nah, ini dia. Pertama ini, lanjut. Ketika kita menyadari sekarang ini kita ada di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Lanjut, ya. Nah, teman-teman nanti baca nih ya. Ada 10 langkah menuju kesengsaraan. Jadi kalau teman-teman mau sengsara ada 10. Mungkin kalau yang punya lebih ya silahkan. Ya, nanti baca ini. Kalau mau kita membandingkan diri kita, tempatkan dirimu. Kalau ada kesempatan hindari aja, nggak usah perlu ini. Jangan pernah menerima pujian. Kalau orang puji, enggak gitu. Nah itu denial ya teman-teman. Keempat, katakan berulang pada dirimu, aduh gue ini gue ini nggak oke segala macam. Terus yang kelima apa? Buat daftar sepanjang mungkin dari seluruh kegagalan, rasa malu segala macam. Ini teman-teman, keenam jangan pernah dekat sama orang lain. Ya, jangan melakukan hal yang kamu sukai. Ya, hiduplah sesuai tuntutan dan harapan orang lain, jangan mencoba sesuatu yang baru, terapkan 10 hal ini teman-teman dijamin hidupnya sengsara. Ya, kalau ada yang mau. Ya, teman-teman. Tapi hari ini kita bicara bagaimana sebenarnya sukacita dan damai sejahtera itu bisa hidup di dalam hidup kita, teman-teman. Next. Ya. Sadari dulu. Nah, ini dia. Kita punya 2 bagian dalam hidup ini. Ada bagian internal, ada bagian eksternal. Eksternal tuh yang kelihatan nih. Kelihatannya gue oke gitu ya. Teman-teman pakai baju, kelihatannya gue modis gitu. Segala macam ini yang kelihatan teman-teman. Kita perform di depan orang itu yang kelihatan. Kata-katanya manis gitu ya. Oh gila dia lembut orangnya gitu ya. Dia tuh tapi gagah gemulai gitu misalnya teman-teman. Ya, itu penampakan luar. Penampakan luar. Saya pakai apa, saya naik apa, saya ngapain aja itu yang kelihatan. Tetapi di balik yang keluar itu teman-teman ada bagian internalnya kita. Nah itu bicara soal motivasi di situ. Soal nilai di situ. Soal spiritualitas kita ada di situ. Dan itu akan mempengaruhi apa yang kita percaya teman-teman. Nah problemnya adalah next teman-teman bagian terbesar terus keluarin lagi iya lagi. Nah masalahnya adalah justru yang tersembunyi itu yang paling berpengaruh buat hidup kita. Yang ngedrive diri kita unconsciously tanpa kita sadari itu yang ngedorong kita. Sekarang jangan ada yang berubah, saya mau tanya kenapa teman-teman duduk sikapnya begini? Jangan berubah. Kenapa kalau duduk sikapnya begini? Sebagian orang ada yang begini, ada yang diem, ada yang ngejahit. Tahu nggak ada yang ngejahit? Selama satu gua khotbah bisa selosin jadi loh. Ya. Kenapa begitu teman-teman? Ini unconsciously. Ya, ini alam bawah sadar kita. Ada anxiety kita di situ, ada kegelisahan kita di situ. Aduh pikir, aduh cepetan dong kok buruan gue mau nonton gitu, udah mau telat nih gitu ya. Nah itu kegelisahan bisa muncul. Ya. Itu bisa terjadi. Itu yang mendrive kita teman-teman. Itu yang contoh aja. Tapi di situ ada paradigma, keyakinan, apa yang penting dan benar sebenarnya ada di situ teman-teman. Nah kenapa sebagian orang merasa kalau gua bisa naik mobil ini keren nih kayaknya. Kenapa teman-teman? Kalau gua bisa pakai merek tertentu rasanya harga diri gua lebih naik sedikit. Walaupun harganya diskon. Belinya diskon gitu. Kenapa teman-teman? Karena nilai-nilai dia adalah kalau gue pakai ini orang akan lihat gue. Kenapa makanya banyak orang rasanya kalau udah pegang beceng, di sini beceng ngerti nggak ya? Udah pegang beceng tuh udah rasanya gue punya kuasa atas hidup orang lain. Gitu. Jadi lu jangan macam-macam. Nah teman-teman, kenapa sebenarnya ada orang begitu? Orang-orang yang justru menggunakan kekuatan-kekuatan di luar dirinya adalah orang-orang yang paling inferior di dunia ini. I tell you. Ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pelajari, pemimpin-pemimpin di dunia ini bukan pemimpin-pemimpin yang gagah perkasa. Ingat Napoleon. Siapa dia? Napoleon itu enggak gede badannya, kecil itu orang. Tapi kenapa dia bisa menaklukkan benua Amerika sampai bahkan sebagian dunia?
Teman-teman lihat ya, jadi itu yang mendrive, itu yang mendorong seseorang. Bukan apa yang dia tampilkan sebenarnya. Jadi kalau orang menggunakan segala sesuatu itu buat ukuran damai sejahteranya, makanya kalau di teori Maslow bilang dia baru memenuhi kebutuhan fisiknya. Paling bawah, paling dasar sebenarnya. Dan itu nggak pernah terpenuhi, jadi jangan salahkan kalau dia nggak bisa mengerti apa namanya itu rasa aman. Makanya rasa amannya itu tergantung, kalau gua punya beceng, gua aman. Kalau gua ada bodyguard 2 gede-gede, gua aman. Kalau gua pakai mobil barakuda, aman di jalan. Gitu, teman-teman. Itu yang membuat orang merasa dirinya nggak pernah cukup. Lalu yang ketiga apalagi bicara soal kasih. Teman-teman jauh sekali. Kalau kita hanya mengejar, makanya hanya tadi liturgi sudah bilang. Kita seringkali mengejar berkatnya Tuhan. Tapi nggak pernah tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Apa yang sebenarnya Tuhan kendaki buat saya? Ya, teman-teman kenali itu. Ya, kenali itu. Jadi teori-teori di dunia ini sebenarnya udah banyak membantu kita. Tapi seringkali itu hanya jadi teori. Siapa di sini kuliah psikologi? Ada nggak? Ada ya, belajar teman-teman. Itu teori, itu wahyu umum. Pakai itu tapi bukan untuk memanipulasi orang lain atau memanipulasi diri. Tapi buat kita bertumbuh dan membantu orang lain bertumbuh, teman-teman. Oke, next. Nah, pertanyaannya siapa yang memimpin hidup kita selama ini? Ya, terus apakah itu Roh Kudus? Terus ya, atau nah lanjut. Iya, atau diri sendiri. Teman-teman, siapa yang memimpin hidup kita selama ini? Sehingga kalau kita bicara soal kasih, sukacita, damai sejahtera, aduh, ya kalau di gereja gue rasanya bisa dia mengasihi ya. Tadi karena saya mau ke gereja aja tuh ya, makanya saya rada nyadar dikit, rada ngerem dikit gitu ya teman-teman. Karena gue udah kepepet gitu ya teman-teman. Tapi bayangkan kalau kita di luar, itu pun saya harus katakan saya bersyukur lah. Teman-teman bersyukurlah kalau kita bisa datang ke tempat ini, kita senantiasa ambil waktu sebentar, merenung sebentar, walaupun abis itu lupa gitu teman-teman ya. Tapi ini kesempatan buat kita duduk diam sebentar. Remind lagi, remind lagi, remind lagi teman-teman. Ya, karena kalau enggak teman-teman, diri ini sebenarnya banyak hal di dalam diri ini dorongannya tuh luar biasa. Keinginannya tuh luar biasa. Bahkan teman-teman yang gak pernah terpikirkan sama sekali kenapa tiba-tiba seseorang bisa lakukan hal yang paling jahat yang kita gak pernah pikirkan. Teman-teman. Karena kedagingan kita itu selalu pengen kita tuh rusak. Karena natur keberdosaan kita ada di situ teman-teman. Itu gak bisa kita kendalikan. Lalu apa yang mestinya kita pikirkan lagi? Bagaimana supaya kita bisa hidup menurut pimpinan Roh Kudus? Next. Ya. Teman-teman live with guide. Punya guide dalam hidup kita. Guide itu apa? Nih. Teman-teman senantiasa ajak diri kita buat punya waktu datang kepada Tuhan. Entah dalam kesempatan seperti ini, entah hanya kita diam sebentar berdoa gitu. Ketika kita ini udah emosi tinggi gitu ya, gitu. Tahan sebentar gitu. Tuhan tolong saya gitu ya, kasih saya sabar aja sedikit. Teman-teman senantiasa coba minta selalu, kita ini gak bisa jalan sendirian. Walaupun kadang-kadang kita merasa I'm okay, gua bisa gitu. Tapi sadar teman-teman, kita itu perlu yang namanya datang sama Tuhan. Kalau kita bilang, loh kan Tuhan maha hadir, ngapain kita perlu datang sama Tuhan? Teman-teman, dia maha hadir. Hanya kitanya yang seringkali gak sadar dia hadir. Makanya perlu kesadaran kita, latih kesadaran kita buat datang sama Tuhan. U-nya apa? Understand, pahami prinsipnya teman-teman. Pahami, pelajari, punya kesempatan kita belajar, kita datang, kita tanya. Ya, investigate your option, selidiki pilihan kita. Apakah ketika saya memilih ini lahir karena apa? Ini masih ada KTB enggak? Masih ya teman-teman. Di KTB ngomong.
Sediakan sekali waktu di KTB itu ngomong apa adanya, teman-teman. Jangan ngomong ada apanya. Maksudnya ngerti nggak tuh? Ya, hanya ngomong sorry seputar Alkitab aja gitu. Tapi Alkitab itu kaitannya apa sama pergumulan saya? Omongin, teman-teman. Keinginan-keinginan kita yang seringkali kita pikir, aduh ini cuman gue yang tahu. No. Teman-teman, kalau kita nggak pernah diskusikan itu, kita nggak pernah share itu, teman-teman. Itu justru akan menghakimi kita terus. Ya, teman-teman. Kita pikir kita ini sudah oke, tapi sebenarnya I'm not okay, makanya kita selalu butuh discuss with others. Diskusi itu ngomong, kenapa ya gue jengkel kalau ketemu orang kayak begini nih gitu. Bukannya lu ya, bukan lu. Maksudnya kalau ketemu orang yang modelnya tuh sengak gitu ya, tahu nggak sengak? Belagu gitu. Pakai bajunya kotak-kotak lagi. Bukan lu, bukan. Gue juga kotak-kotak soalnya, ya. No, teman-teman maksudnya gini, kenapa itu kita mesti coba diskusiin, ngomongin teman-teman. Even misalnya kita waktu mau pilih teman hidup juga, kenapa gue suka sama orang, kenapa gue gak suka sama orang kayak gini, kenapa gue suka sama orang kayak gini. Ngomong teman-teman, ya. Sehingga kita sadar, kita juga punya pilihan dan itu mendrive saya apa. Kenapa saya pengen kerja di tempat seperti ini. Kenapa saya pengen punya gaji gede. Gitu. Ada teman-teman ya, teman-teman saya yang seumur hidup, bukan seumur hidup sih ya, waktu kecil itu dititipkan di sebuah panti asuhan. Sebenarnya di panti asuhan itu orang tuanya tuh udah kasih uang. Tapi dia cerita kalau dia semasa kecilnya tuh di panti asuhan tuh makannya justru ditaker. Makan daging itu cuma seminggu sekali. Tiap hari cuma makan sayur. Akhirnya begitu sekarang, begitu dewasa, punya uang, pengen makan yang enak-enak aja. Dia gak peduli soal kesehatan, dia gak peduli soal nutrisi, pokoknya yang penting gua makan enak. Mau saya ikut campur, ini duit gua, hasil kerja gua. Ya, nah teman-teman itu yang menjadi ironis. Manusia bekerja keras mengumpulkan uang, tetapi pada akhirnya uangnya habis juga buat membiayai kesehatannya. Nah, itu ironis yang terjadi teman-teman. Jadi banyak orang lakukan itu tanpa sadar. Kerja keras luar biasa. Ujung-ujungnya apakah dia menikmati? Tidak juga. Apakah dia bisa damai sejahtera? Enggak juga teman-teman. Jadi ukuran damai sejahtera, ukuran sukacita itu bukan karena hal-hal yang kita miliki sekali lagi. Itu boleh, bukan berarti kalau gitu kita nggak boleh punya rumah dong ya kok. Boleh nggak teman-teman? Boleh. Kita nggak boleh punya mobil dong kok. Boleh nggak? Kita nggak boleh pakai Harley dong kok. Kenapa mau Harley? Nah pertanyaannya gitu ya. It's okay aja sebenarnya teman-teman. Tapi apa yang mendrive kita di situ? Ya, kalau kita bilang kalau gitu orang Kristen nggak boleh kaya dong kok. Hello, Abraham itu kaya loh. Ayub itu kaya loh. Teman-teman, tapi bisa nggak kita hidup seperti Ayub? Nah pertanyaannya itu. Bisa nggak kita hidup seperti Abraham? Waktu saudaranya bilang Tuhan dikasih pilihan, saudaranya pilih, gue tentu pilih yang subur dong, yang enak. Abraham pilih, ya udah gue sisanya aja. Bisa nggak kita begitu teman-teman? Ya, itu contoh kasus. Terakhir teman-teman, express your freedom. Teman-teman, apa artinya di situ? Lakukan itu pilihan-pilihan yang sudah kita diskusikan, yang sudah kita lakukan. Teman-teman, waktu kita punya kasih, kita punya sukacita, kita punya damai sejahtera. Tidak ada hal-hal yang bisa menggantikan ini teman-teman. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Makanya sekali lagi dikatakan bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah teman-teman. Gimana caranya saya bisa bersukacita dan damai sejahtera? Satu aja teman-teman lakukan ini. Satu aja. Praktekin ini teman-teman. Just be grateful. Bersyukur. Tapi bukan bersyukur, ya syukur deh gue udah digaji segini juga udah cukup. Ya syukur nilai gue C yang penting lulus.
Ya syukurlah hidup begini-gini aja. Itu hal lain lagi tuh teman-teman. Ya, hati-hati dengan cara berpikir seperti itu. Ya, hidup mengalir aja. Ya, teman-teman. Itu pikiran-pikiran yang harus kita selidiki lagi. Bukan artinya kebalikannya eh, pasrah gitu ya, teman-teman. Pasrah, tapi nggak mau berubah. Nah, itu hati-hati. Banyak orang merasa dirinya ya pasrah gini-gini aja lagi. Tapi karena sebenarnya dia nggak mau berubah. Padahal Tuhan kasih potensi kita nggak? Tuhan kasih potensi. Tapi kitanya nggak mau. Teman-teman, karena kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, simple teman-teman. Kita tahu nggak apa yang dia mau buat hidup kita, ya? Maka itu terakhir. Next. Apa yang ditabur itu yang dituai. Ya. Nah, ini Ralph Waldo Emerson pernah bilang begini. Kalau kita menabur pikiran, pikirin itu terus gitu teman-teman ya. Akhirnya jadi tindakan loh. Ya, jadi tindakan. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang jadi apa? Kebiasaan. Kebiasaan, teman-teman mau antara bangun pagi, bangun siang, kagak bangun-bangun, itu juga pilihan. Ya, teman-teman. Lalu kalau kebiasaan itu kita terus hidupi bertahun-tahun, jadi karakter. Jadi karakter loh. Karakter itu orang makanya bilang, susah udah karakternya begitu. Nah, itu udah benar-benar makanya menyangkut di terakhir dibilang tuh. Kalau itu karakter yang dihidupi, jadi nasib teman-teman. Jadi jangan bilang, ya nasib gue mah begini. No, karakter lu yang nentuin nasib lu. Ya hidup gue mah begini. No, karakter lu yang begitu. Ingat tadi ya, kalau kita mau menuju jalan kesengsaraan, ntar saya tinggalin sama pengurus kalau ada yang mau belajar itu 10, ya teman-teman ikutin itu. Kita akan menuju kesengsaraan. Nah itu pilihan. Ya, kalau kita berpikirnya ke situ ya jadilah begitu. Makanya hati-hati dengan pikiran kita, teman-teman. Tuhan itu kasih prosesor di sini tuh luar biasa. Makanya semua teknologi itu ada prosesornya. Prosesornya salah, hasilnya salah. Termasuk hidup kita. Teman-teman, jadi apa yang kita tabur di dalam hidup kita itu yang bakal kita tuai. Waktu kita mau menaburnya kasih, kita sadar Tuhan sudah mengasihi saya. Dan saya mau punya kasih itu. Tuhan tolong saya, buat saya punya kasih. Tuhan tolong saya supaya saya bersuka cita. Tuhan tolong saya supaya saya punya damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang melampaui segala akal itu yang akan menolong kita teman-teman terus menjalani hidup kita. Belajar pertama tadi, saya cuma titip pesan teman-teman ya. Kita belajar, saya pun belajar. Tiap pagi saya bangun, saya berdoa, saya lakukan seperti orang berdoa. Saya berlutut di pinggir tempat tidur, bukannya sambil tiduran ya. Saya berlutut di tempat tidur saya bersyukur. Only bersyukur. Tuhan terima kasih, satu malam udah lewat. Terima kasih saya bisa tidur nyenyak. Terima kasih saya punya ruangan tempat tidur yang nyaman. Terima kasih buat segala hal. Terima kasih buat teman-teman saya yang nyenengin, yang nyebelin. Terima kasih buat pekerjaan saya boleh dikasih kesempatan lagi. Dan terima kasih saya punya waktu lagi buat belajar, memperlengkapi diri saya. Terima kasih buat semuanya. Teman-teman just thank you. Belajar itu aja teman-teman. Karena kalau kita neglect apa ya? Mengabaikan hal-hal yang kita dapatkan tiap hari. Akhirnya kita masuk dalam 10 jalan menuju kesengsaraan. Kenapa dia hidupnya enak ya? Kenapa gua enggak? Kenapa dia gajinya gede ya? Gua enggak. Coba tanya, kenapa dia bisa punya gaji gede? Bisa nggak ya gue belajar kayak dia? Teman-teman belajar prosesnya. Bukan cuma belajar kepengen hasilnya. Setiap kita itu punya proses. Asal kita mau memilih, kita mau melakukan, kita mau benar-benar sadar kalau apa yang kita tabur itu yang kita tuai.
Teman-teman, bicara buah roh, bicara soal kehidupan kita. Kalau kita jadi anak Tuhan, kita bilang kita berakar, kita bertumbuh, tapi nggak berbuah. Teman-teman, kita cuma jadi orang-orang yang religius. Kita bukan orang-orang yang rohani sebenarnya. Tapi kita cuma jadi orang-orang yang religius. Cuma lakukan kegiatan aja. Datang pembinaan, datang KTB, datang kebaktian, doa, baca Alkitab, segala macam. Tapi kita sebenarnya nggak tahu buat apa. Satu praktikan aja teman-teman, just bersyukur. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera itu menguasai hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Paulus yang sudah menuliskan kepada jemaat di Galatia dan mengingatkan kami. Kami juga anak-anak-Mu. Kami yang sudah mengaku percaya Tuhan. Biarlah kami belajar untuk diingatkan ketika kami belajar menjadi anak-anak Tuhan, kami mau berakar, kami mau bertumbuh, dan kami juga bisa menghasilkan buah. Dan biarlah buah roh yang ada di dalam hidup kami terpancar dan bisa dinikmati oleh orang lain. Tuhan, tolong kami. Bagaimana kami bisa memiliki kasih? Bagaimana kami bisa memiliki sukacita? Bagaimana kami bisa memiliki damai sejahtera? Biar Tuhan yang tolong kami. Mulai dari pikiran kami, tindakan kami, kebiasaan kami, bahkan karakter kami. Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang bentuk kami. Kami ingin terus-menerus menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Dan kami mau belajar senantiasa. Terima kasih ya Bapak, biar komunitas ini, pemuda di tempat ini, boleh menjadi pemuda yang mencerminkan Kristus. Dan bila kami juga boleh membagikan kasih kami, sukacita dan damai sejahtera kami kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami mau belajar untuk bersyukur. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan waktu ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari teman-teman pemuda, kita semua berdiri. Bersama dengan semua umat Allah di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuruk, turun ke dalam kerja maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang, untuk hakimi orang yang hidup dan yang mati. Gereja yang kudus dan terus pengampunan dosa, kebangkitan dan mati, naik hidup kekal. Amin. Silakan dulu teman-teman. Iya, jadi sekarang kita mau berdoa syafaat, tapi sebelum berdoa syafaat kita mau sharing sama teman kiri kanan kita tentang hidup kita seminggu yang udah lewat sama minggu depan mau ngapain. Mungkin boleh 5 menit ke depan ya.
Oke guys, sudah 5 menit. Kita mau lanjut lihat pokok doa yang lainnya ya. Ya, lanjut. Nah, kita mau berdoa buat pembangunan negara ini ya. Kalau misalkan terakhir-terakhir ini kan ada kunjungan Pak Jokowi ya ke daerah Sumatera Barat situ. Sumatera Selatan. Daerahnya itulah. Ya kita juga mau doain semoga kan itu yang ke expose media kan. Semoga ada daerah lain yang gak ke expose juga tetap bisa berjalan pembangunannya gitu. Terus udah gitu, yang kedua nih doanya agak unik nih. Kita berdoa buat COVID karena sudah dinyatakan berakhir ya sama WHO ya. Tapi kasusnya di Indo naik lagi, di Singapura naik lagi. Ya jadi kita bersyukur tapi juga mendoakan orang yang sedang terjangkit supaya bisa survive. Terus kita juga bisa lebih menjaga diri dari virus itu. Terus kita juga mau berdoa buat teman kita yang tadi udah sharing ke kita. Oke, sekarang mari kita bersatu dalam doa. Bapak, bersyukur Bapak Engkau telah memberkati jalannya ibadah ini dari awal hingga pertengahan. Sekarang kami ingin berdoa syafaat ya Bapak untuk orang-orang di sekitar kita. Saya mau ajak teman-teman untuk mendoakan pembangunan negara ini, infrastrukturnya semoga bisa berjalan dengan baik pembangunannya dan tidak terkendala oleh hal-hal yang biasa menjadi batu sandungan untuk para pemerintah. Mari kita angkat pokok doa ini. Oke, selanjutnya kita juga mau berdoa untuk COVID. Kita mau mengucap syukur karena sudah dinyatakan pandeminya selesai dan juga kita mau tetap berdoa supaya kita diberikan kekuatan untuk mempertahankan kesehatan kita di mana kasusnya tetap masih meningkat di beberapa negara, termasuk negara kita sendiri. Mari kita angkat pokok doa ini. Bantu sembuhkan mereka dari COVID ini ya Bapak ya Bapak. Ya selanjutnya kita juga mau berdoa untuk teman kita yang tadi sharing ke kita. Mari kita berdoa untuk mereka. Ya Bapak, ini adalah segenap pokok doa kami yang kami panjatkan kepadamu ya Bapak. Biar Engkau saja yang mau jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga ingin mendoakan teman-teman kami yang sedang dalam musibah atau sakit penyakit. Biarlah Engkau saja yang mau bantu mereka dalam pergumulannya. Kita juga mau berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun pada minggu lalu dan minggu ini. Supaya di umurnya yang baru ini bisa lebih menikmati kehadiran Tuhan dan juga bisa melayani lebih lagi. Dan juga tetap berkaya dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan atas Kau berikan. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Biar Kau saja yang mau pimpin. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita dan hari ini teman-teman ada persembahan bulanan juga ya. Buat persembahan bulanan yang ditransfer boleh belakangnya ditambahin 003 dan kalau persembahan biasa ditambahin 099.
Ayat persembahan kita diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang dan ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita mau angkat pujian tabuh gendang untuk persembahan. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Buat teman-teman yang mungkin gak transfer dan pegang amplop, boleh maju ke depan dan taruh di amplop. Disambut atas berkatnya, riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajar kekal selamanya. Terpuji namanya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatnya. Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, ini ada sedikit dari apa yang kami punya. Tuhan, pergunakan Tuhan persembahan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan, supaya kerajaan Tuhan makin diperluas Tuhan di dunia ini. Tuhan, berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan ini supaya dapat dipergunakan dengan baik Tuhan untuk pembangunan gereja-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Ya teman-teman, hari ini kita banyak belajar tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera gitu ya teman-teman. Mungkin tadi Ko Robert sempat mention tentang kita sebagai anak-anak muda yang struggle dengan pekerjaan, mulai lelah dengan pekerjaan gitu ya. Dan itu juga sih yang saya rasakan belakangan ini, karena saya kebetulan kerja di salah satu law firm yang dibangun sama senior saya, dan saya mulai lelah dengan keadaan hukum di Indonesia gitu. Karena keadaan hukum di Indonesia makin carut marut dan makin gak jelas. Bahkan Menteri Hukum kita, Pak Mahfud MD, juga pernah bilang kalau misalkan pasal itu gampang dibuat. Buat membenarkan orang bisa dibikin, buat menyalahkan orang bisa juga dibikin. Makanya kalau kita ngelihat banyak kasus, pasalnya suka dianggap kurang jelas gitu. Dan itu yang saya hadapin beberapa belakangan ini, sampai saya merasa saya tidak mendapatkan damai sejahtera dan sukacita dalam pekerjaan saya. Kayak, aduh rasanya gimana ya, kok kita nggak bisa kerja sesuai rules aja apa. Saya mulai berpikir, kayak gue resign aja deh. Dan saya sempat sharing sama Cindy soal ini kalau kemarin. Saya bilang sama Cindy, ya nih gue mulai lelah dengan pekerjaan ini dan mulai memikirkan ke depan kayaknya mendingan punya usaha, hidup dari usaha itu yang serba cukup. Dan ini ada, kalau teman-teman punya TikTok, ada satu cewek pernah bilang gini, saya gak butuh karir, saya cuma butuh pekerjaan untuk menghidupi saya sehari-hari. Saya gak mau untuk memanjat tangga karir itu supaya saya bisa jadi nomor 1 di sebuah perusahaan. Saya cuma mau dapat uang yang cukup untuk saya hidup sehari-hari, pekerjaan yang baik untuk saya hidup sehari-hari. Dan itu yang saya
pikirkan belakangan ini, saya nggak mau punya karir yang kata orang cemerlang gitu, enggak. Nah, saya pikir itu cuma jadi beban buat saya dan saya nggak merasakan sukacita dan damai sejahtera dari itu gitu. Dan pada ujung-ujungnya saya merasa saya tidak mengasihi pekerjaan saya dan orang-orang di dalamnya gitu. Saya bilang sama Cindy, kayaknya gue pengen buka coffee shop aja deh, yang pagi-pagi ngelayanin orang, halo selamat pagi, hari ini mau minum apa. Percaya atau enggak, wangi kopi itu bikin tenang, ya gak sih? Enak banget buat teman-teman yang suka kopi dan menenangkan pasti. Dan saya udah membayangkan hidup saya nggak cuma sih duduk melayani tamu, bikin kopi, itu yang saya rasa saya bisa nikmati gitu. Bukan pasrah ya, bukan downgrade juga. Saya pikir saya cuma harus pindah jalur aja sih. Dan saya cuma berpikir dari apa yang Ko Robert bilang, jangan sampai kedaginganmu membunuhmu gitu. Membunuh rasa sukacitamu dan mematikan kasih dan damai sejahtera yang kita punya. Dan saya punya satu lagu yang saya pikir ini lagu baik banget. Ini lagu benar-benar bikin kita merasa bahwa Tuhan tuh gak kemana-mana, Tuhan tuh di situ. Kalau kata Ko Robert kan tadi Tuhan maha hadir, ya Tuhan maha hadir. Cuma kita suka meminimalisir kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Lagu ini judulnya Tenanglah Kini Hatiku. Lagu ini sebenarnya akan saya bawakan minggu depan. Teman-teman boleh ya sekalian promosi, minggu depan tolong datang ke vokal recital di GKI Perniagaan jam 1 siang. Ada Derry juga teman-teman. Jadi kalau belum pernah lihat Derry nyanyi, kita minggu depan akan lihat Derry nyanyi. Oke, sekian promosinya. Tapi lagu ini adalah salah satu lagu yang menjadi perenungan saya bahwa Tuhan gak kemana-mana, Tuhan di situ, Tuhan genggam tangan kita untuk jalan bareng-bareng sama kita. Dan Dia akan menuntun kita kepada sukacita dan damai sejahtera sehingga kita gak cuma mengasihi diri kita, tapi kita juga bisa mengasihi orang lain. Yuk kita angkat pujian ini, Tenanglah Kini Hatiku. Sambil berdiri. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku di
Mari kita tutup ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera ada di dalam hati setiap kita. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Akan satu dulu teman-teman. Oke, saat teduh selesai teman-teman. Maaf. Kenceng ya, maaf. Oke, jadi welcome buat yang pertama kali datang ke KP Pernias. Ada? Ada. Oke. Welcome home kalau gitu buat yang lain ya. Oh. Selamat pulang ya. Oke, sekarang saya membacakan warta lisan dan pengimiman. Lanjut. Nah, kenapa saya telur? Ini ini MFWF nanti ya. Nanti di ruang kebaktian ini pembicaranya saya sendiri. Pembicaranya William Gunawan ya. Jadi teman-teman bisa datang kalau punya acara bisa dibatalin ikut acara ini ya. Oke, jangan lupa. Itu kita mau jadi telur yang depan apa telur yang belakang tuh ya yang bersukacita ya, kita nggak tahu. Oke, selanjutnya ada vokal recitalnya Iren sama Derry berdua. Ya itulah ya. Datang ya kata Iren. Nanti yang mau datang dibayarin 50.000 buat transportasi ya. Ya pokoknya biar ada yang nonton aja gitu. Kita saling support lah ya. Iren support 50.000-nya ditunggu. Di mana jam berapa? Woi. Oh, di ruangan ini. Di ruang kebaktian atas jam 1 malam ya. Oke, lanjut. Oke, kalau butuh info bisa buka website kita di kp.gkiperniagaan.org atau kontak us through DM IG KP Pernias. Atau enggak bisa colek pengurus-pengurus yang ada di sini. Terus selanjutnya ibadah selesai, God bless. See you minggu depan. Oke, thank you teman-teman. Ayo pede tutup buruan.